Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yogi Pangestu dari kelas Strategi Algoritma D 2017 17 angkatan 17. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Deep First Search (DFS). Pertama, saya menjelaskan apa itu DFS. DFS merupakan pencarian yang dilakukan pada satu node dalam setiap level dari yang paling kiri. Jika pada level yang paling dalam solusi belum ditemukan, maka pencarian dilanjutkan pada node di sebelah kanan. Node yang kiri dapat dihapus dari memori. Adapun penjelasan yang selanjutnya yaitu algoritma DFS ini merupakan algoritma yang digunakan untuk pencarian dalam struktur data berupa pohon atau graf. Pencarian dengan metode DFS merupakan pencarian yang dilakukan dengan menelusuri terlebih dahulu suatu pohon atau graf sedalam-dalamnya. Artinya, algoritma ini akan melakukan pencarian sampai simpul paling dalam. Setelah tidak bisa dilanjutkan, barulah algoritma ini melakukan backtrack ke simpul-simpul tetangga. Jadi, penjelasan singkatnya yaitu pertamanya metode ini akan mencari secara dalam di sebelah kiri terlebih dahulu. Kemudian setelah tidak ditemukannya cabang atau sudah selesai di sebelah kiri, sudah habis, maka dia akan melanjutkan di sebelah kanan. Kelebihan dari algoritma DFS ini itu ada dua yang saya rangkap. Pertama yaitu pemakaian memori yang sedikit, berbeda jauh dengan BFS yang harus menyimpan semua node yang pernah dibangkitkan. Ini kelebihannya jika dibandingkan dengan BFS ya. Yang kedua yaitu jika solusi yang dicari berada pada level yang dalam dan paling kiri, maka DFS akan menemukannya secara cepat. Ini dikarenakan DFS akan mencari yang pertama dulu di sebelah kiri, mencari secara dalam di sebelah kiri. Setelah mentok, baru dia akan melanjutkan ke sebelah kanan. Sedangkan kelemahan dari algoritma DFS ini yaitu jika pohon yang dibangkitkan mempunyai level yang dalam atau tak terhingga, maka tidak ada jaminan untuk menemukan solusi. Dia tidak komplit. Maksudnya, jika graf atau pohon itu panjang sampai tak terhingga, maka dia tidak akan menemukan solusinya, dikarenakan DFS ini mencari sampai ke dalam-dalamnya. Sedangkan jika dia tidak terbatas, maka dia tidak akan berhenti, tidak akan selesai. Dan yang kedua, jika terdapat lebih dari satu solusi yang sama tetapi berada pada level yang berbeda, maka DFS tidak ada jaminan untuk menemukan solusi yang paling baik. Algoritma ini tidak dapat membandingkan antara satu solusi dengan yang lain. Jadi itu kelemahannya ya. Kelemahan yang kedua ya. Dan ini merupakan salah satu contoh dari tree yang menggunakan metode DFS. Di sini yang dimulai dengan node A dan dan titik goalnya itu pada node L. Expand node di sini maksudnya itu yaitu node yang telah dikunjungi, sedangkan node list yaitu node yang akan dikunjungi. Langkah dalam mencari titiknya yaitu bisa dilihat di sini. Satu, pertama periksa apakah node tersebut goal atau tidak. Goal di sini itu L yang akan kita cari nanti. Yang kedua, periksa apakah node mempunyai turunan atau kemungkinan lain. Jika iya, masukkan ke dalam node list.
kemungkinan anak-anaknya, itu maksudnya. Contoh di situ A, anaknya B dan C, seperti itu ya. Yang ketiga, jika semua kemungkinan dari node sudah habis, barulah mundur ke titik sebelumnya sampai pada titik pertama. Itu maksudnya jika di sebelah kiri sudah habis, maka dia akan melanjutkan ke sebelah kanan. Oke, kita mulai. Kita mulai dari node A. Node A itu cabangnya, anaknya ada 2, B dengan C. Kita lanjut kita lanjut ke node B karena dia berada di sebelah kiri ya. Cabang dari node sebelumnya kita periksa dulu apakah node tersebut goal atau tidak. Jika sudah, baru cek turunannya ada atau tidak. Pada node B itu tidak goal. Dan apakah mempunyai turunan? Ya, turunan dari B yaitu D, E, dan satu lagi C yang masih disimpan. Kita lanjut turunan dari B yang sebelah kiri, yaitu D. Nah, apakah D itu goal? Tidak. Dan apakah mempunyai turunan? Ya, D turunannya yaitu H. Dan yang disimpan E sama C. Nah, setelah dari H ini, tadi kita tengok langkah ketiga, jika semua kemungkinan dari node sudah habis, barulah mundur ke titik sebelumnya. Titik sebelumnya itu B yang belum kita pakai, yaitu lanjutannya E. Dari node E, apakah mempunyai turunan? Ya, turunan dari E ini yaitu I dan C. Kita lanjut turunan sebelah kirinya. Node I, apakah goal? Tidak. Apakah mempunyai turunan? Tidak juga. Berarti di sebelah kiri ini sudah habis ya. Maka kita akan melanjut ke sebelah kanannya, yaitu dari yang C tadi. C masih bukan goal. Turunan dari C ada 2, F dan G. Lanjutan dari C itu F. F tidak mempunyai turunan, berarti kita lanjut ke sebelah kanannya, yaitu G. Apakah G mempunyai turunan? Ya, J sama K. Turunan dari G itu J, tidak mempunyai turunan. Mundur ke titik sebelumnya, yaitu keturunan K. Turunan K, apakah memiliki turunan? Ya, turunannya itu L. Nah, pada bagian L ini kita kembali ke langkah yang pertama, itu apakah node tersebut adalah goal? Ya, berarti sudah selesai pada node L. Dan turunannya pun tidak ada. Turunan selanjutnya dari L dan titik E juga sudah habis. Ya, ada berarti node yang dilalui dari awal yaitu A, B, D, H, E, I, C, F, G, J, K, L. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang codingannya. Jika kita lihat dari sini, ini adalah codingan tentang DFS. Jika misalkan datanya itu sama dengan 0, maka akan selesai. Maka dia tidak perlu keliling-keliling mencari data dan untuk mengurutkannya. Namun apabila tidak 0, maka akan lanjut kepada bagian stack node. Stack node yang ini. Oke. Jika misalkan datanya ini tidak 0, dia akan pada bagian node stack push node right. Maka nodenya itu berada di tempat yang paling terakhir dikunjungi dari sistem ini. Kalau misalkan dia masih berada di sebelah kiri dan sudah ditemukan goalnya, maka dia akan berhenti di sebelah kiri. Begitu juga sebaliknya, jika dia di sebelah kanan, maka dia akan berhenti di sebelah kanan. Namun urutannya itu dari sebelah kiri dulu. Setelah habis dari sebelah kiri, baru sebelah kanan.
Pada bagian public static void nih, kita membangun sebuah tampilan seperti pohon gitu. Jadi dibuat sendiri gimana yang paling atas itu, yaitu kepalanya itu adalah 1, dan cabang sebelah kirinya itu ada 2, yaitu dia ada 2 cabang sebelah kirinya. Yang 2 ini yaitu kirinya 4 dan sebelah kanannya itu 5. Setelah itu dia balik lagi ke kepalanya, kembali ke awal karena sebelah kiri sudah habis. Kita tambahkan cabang sebelah kanan dari yang 1 tadi, kepalanya tadi, yaitu 3. 3 ini memiliki cabang, ada 2 cabangnya, sebelah kirinya itu 6 dan kanannya itu 7. Nah, di sini dia bakal mencari data secara mendalam dari sebelah kiri dan baru sebelah kanan. Maka hasil yang didapatkan itu yaitu dari output berikut: 1, 2, 4, 5, 3, 6, 7. Selanjutnya itu pseudocode-nya. Ini merupakan pseudocode dari apa sebelumnya ya. Pertama itu inputnya itu not right dan left. Kedua, membuat perulangan while untuk data node. Selanjutnya, jika data node-nya itu sama dengan 0, maka dia akan tetap lanjut. Untuk data right atau left akan terisi dilakukan sampai berapa banyak node yang diinputkan di awal. Jika nodenya itu sudah not 0 sama dengan not 0, maka perulangannya akan berhenti dan akan menampilkan outputnya dan akan diakhiri. Dan yang ini merupakan kompleksitas waktunya. Pertama itu bisa dilihat Tn sama dengan 2n tambah 3. Untuk dapat 2n tambah 3, kita lihat di bagian pseudocode-nya. Itu ada satu kali, itunya ada 3. Dan yang nx itu ada 2 kali. Yang sebelumnya tadi. Nah, satunya ada 3, sementara nx-nya ada 2 kali, maka akan didapati 2n tambah 3. Untuk big O nya sendiri yaitu 2n tambah 3 itu kecil sama dengan 2n tambah 3n sama dengan 5n. 2n ditambah 3 kecil sama dengan 5n. C nya sama dengan 4 dan O nya sama dengan n. Untuk big omega nya sendiri 2n ditambah 3 besar sama dengan 2n, C sama dengan 2 dan O sama dengan n. Dan terakhir yaitu kesimpulan. Algoritma DFS ini merupakan algoritma yang digunakan untuk pencarian dalam struktur data berupa pohon atau graf. Algoritma ini akan melakukan pencarian sampai simpul paling dalam. Setelah tidak bisa dilanjutkan, barulah algoritma ini melakukan backtrack ke simpul-simpul tetangga di sebelah kanan. Kelebihan dari DFS ini yaitu pemakaian memori yang sedikit dibanding BFS, dan jika solusi yang dicari berada di sebelah level paling kiri, maka DFS akan menemukannya secara cepat. Sedangkan kekurangannya yaitu jika pohon yang dibangkitkan mempunyai level yang dalam atau tak terhingga, maka tidak ada jaminan untuk menemukan solusi tidak komplit. Dan jika terdapat lebih dari satu solusi yang sama tetapi pada level yang berbeda, maka DFS tidak ada jaminan untuk menemukan solusi yang paling baik. Kompleksitas waktu pada DFS yang saya cari ini adalah T dalam kurung N sama dengan 2N tambah 3. Baiklah, sekian dari materi saya mengenai DFS ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.